akhirnya ketemu ini umat Islam, ini umat akhir. Itu umat akhir ketemu Nabi Ibrahim hebat, menemukan jejak ulang, diabadikan makom Ibrahim, dan Nabi Ibrahim membangun peradaban baru. Dan Nabi Ibrahim ini akhirnya punya anak dua, yang satu Ismail, satu Ishak. Ishak ini melahirkan Yakub. Yakub atau Israel dikenal punya anak namanya Bani Israel. Ada Musa melahirkan Yahudi, ada Isa melahirkan Nasrani, dan Nabi Muhammad dari jalur Ismail melahirkan Islam. Yang satu menggunakan simpul Baitul Maqdis, yang satu menggunakan simpul Masjidil Haram, karena ada Makkah, di sana ada Baitul Maqdis. Lah ini kalau ketemu gimana ini? Antar saudara kiblatnya beda, keyakinannya beda. Allah membuat resolusi konflik untuk kelas ini. Nabi Muhammad diangkat ke langit. Untuk apa? Direkonsili resolusi konfliknya harus jelas. Maka kemudian kiblat yang satu dijadikan Baitul Maqdis, kiblat yang satu dijadikan Masjidil Haram. Nah kalau ketemu ya sudah, nggak usah ribut. Kiblatmu sudah berbeda, maka saling mendoakan. Makanya akhirnya kita diajarkan sholat dengan doa antar keturunan. Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya udah, kalau nggak bisa kamu ajak doakan, itu aja kok repot. Dan hasilnya hari ini kumpul semua terkumpul dalam satu dunia yang sama. Ini real dunia hari ini kumpul, semua ada di sini sekarang. Sebutannya aja beda. Nasrani ada, Yahudi ada, Islam ada. Dan ini ketemu setiap hari, saling bergurau, saling gojek, ketemu tiap hari. Cuman menyebut kakek moyangnya beda gitu aja. Ada yang menyebut kakek moyangnya dengan sebutan Abraham, istrinya Sarah. Ada yang menyebut kakek moyangnya dengan sebutan Ibrahim, istrinya Saroh. Ada yang menyebut kakek buyutnya dengan sebutan Brahma, istrinya Saraswati. Islam sudah dipersiapkan untuk menghasilkan resolusi konflik seperti ini. Makanya Islam ini sebenarnya agama masa depan. Manusianya ada yang nggak siap, sudah dipersiapkan menjadi manusia masa depan. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kamu terbaik. Tsumma radadnahu asfala safilin, nanti kemudian kamu jadi jelek, maka agar kamu tetap baik, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, agar kalian menjadi orang beriman. Cuman orang beriman itu modelnya berbeda-beda, karena aksani takwimnya beda. Aksani takwimnya Indonesia ya sudah kayak begini, pesek-pesek begini. Aksani takwimnya Arab tetap cantik ganteng. Aksani takwimnya Eropa tinggi besar rambutnya merah. Aksani takwimnya Cina tembem-tembem sipit. Lah maka bagi yang Mekah nggak ada masalah untuk amanu. Kenapa? Dekat dengan Rasulullah. Lah kita untuk amanu sulitnya luar biasa. Kita bukan orang dekatnya Rasul, kita ini orang Indonesia. Rasul ini Arab, Quraisy. Dekat dengan orang Arab disebut Arabi, mirip orang Arab. Loh, kita aja nggak tahu bedanya. Kita anggap itu masih Arab semua. Padahal di luar Quraisy itu sudah sebutannya Arabi, mirip orang Arab. Ya sekitaran Yaman itu sudah Arabi sebenarnya. Suriah itu kalau dalam bahasa yang dulu namanya musta'riba, orang yang suka mirip-miripin diri dengan orang Arab. Jadi bukan orang Arab tapi gayanya kayak orang Arab, ubel-ubelnya kayak orang Arab, jenggotnya mirip-miripin sama orang Arab. Nah sampai di Persia itu sebutannya India dan sekitarnya itu udah Ajam. Ajam itu sudah bukan Arab, member Arab juga enggak. Nah kalau kita sejauh ini terus apa namanya? Ya wis mustajima itu, mirip-mirip orang Ajam. Loh makanya untuk belajar iman kita ini menghadapi masalah, karena kita tidak ketemu dengan sumber. Maka untuk menjembatani orang jauh seperti kita ada rumus namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah yo nabi itu, wal jamaahnya nabi ya sahabat, orang yang ketemu nabi.
Makanya sahabat itu hanya orang Mekah, nggak ada orang sahabat orang Surabaya, itu nggak ada. Namanya ya Abu Bakar, Umar, Utsman, nggak ada sahabat yang namanya Joni, itu nggak ada. Loh gitu loh. Nah, makanya ada orang yang ketemu sahabat nggak ketemu Nabi, namanya tabi'in. Nah, ada orang yang nggak ketemu sahabat ketemunya tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in. Lah terus orang kayak kita ini ketemunya siapa? Ketemunya kiai. Saya aja belajar iman ketemu sama kiai, ketemu bapak sendiri. Ya itu cuman itu. Ya orang-orang sini aja. Kemudian untuk mendapatkan iman, bapak saya belajar dari bapaknya lagi. Dari gurunya Kiai Fakih itu langitan itu. Kiai Fakih belajar iman kepada Kiai Abdul Hadi. Kiai Abdul Hadi belajar iman kepada Kiai Hashim. Kiai Hashim belajar iman kepada Kiai Asy'ari, mondok tempat Kiai Khalil atau mondok tempat Kiai Soleh. Kiai Asy'ari belajar iman kepada Kiai Khairon, Mbah Gareng Roto Purwodadi. Mbah Khairon belajar iman kepada Mbah Abdul Wahid Solo Tigo. Itu untuk mendapatkan iman belajar kepada Mbah Abdul Halim Boyolali, belajar kepada Mbah Sufyan di Tuban, belajar kepada Mbah Jabar di Tuban. Mbah Jabar belajar kepada Mbah Abdurrahman Lasem Sambo, belajar kepada Mbah Abdul Halim Benowo Surabaya iki, Mbah Benowo putra Joko Tingkir. Itu belajar iman kepada Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng belajar iman kepada Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo belajar iman pada Sunan Bonang. Sunan Bonang pada Sunan Ampel. Sunan Ampel kepada Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi belajar iman kepada Syekh Jumatil Kubro. Syekh Jumatil Kubro belajar pada Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad pada Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Belajar pada Sayyid Abdul Malik. Belajar pada Sayyid Alawi Amil Fakih. Belajar pada Sayyid Ahmad Sokhib Mirbat. Belajar pada Sayyid Ali Kholek Qasam. Belajar pada Sayyid Alwi, belajar ke Sayyid Muhammad, belajar ke Sayyid Alwi, belajar ke Sayyid Ubaidillah, belajar kepada Sayyid Isa, belajar kepada Sayyid Ahmad Al-Muhajir, belajar kepada Sayyid Isa kepada Sayyid Muhammad, belajar kepada Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi diajari sama Sayyid Ja'far Shodiq, belajar pada Sayyid Bakir pada Sayyid Ali Zainal Abidin, belajar pada Sayyidina Hasan Husain, belajar pada Sayyidina Ali. Lah ini yang belajar langsung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh itu untuk aksani takwim pesek ini belajar imannya ngetril gitu. Untung ada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnahnya tetap, wal jamaahnya geser berbeda, melewati ruang dan waktu dan tempat yang berbeda-beda. Itu kalau dalam teori pembuatan skripsi, ibitmu mana, objitmu mana, lokjitmu mana, ini daftar pustaka. Lu makanya nggak bisa main-main. Tiba-tiba langsung aku dari Quran, ya konslet kamu. Wong di pengetahuan biasa aja nggak boleh kok. Ini saya dari langsung Rasulullah. Kamu ketemunya kapan? Tuh, itu makanya ada untuk mendapatkan iman ada ahli sunnah wal jamaah. Wal jamaah kita ini beda-beda karena ketemu ulama warasatul anbiya. Lah ulama ini ujung tombak, avant-garde-nya Rasulullah di semua tempat yang berbeda. Makanya ulama Afrika ketemu aksani takwim Afrika, gayanya beda. Ulama Indonesia ketemu aksani takwim Indonesia, gayanya beda. Loh ini rumus dasar. Lah itu makanya ketika ketemu bangsa yang berbeda, makanya Islam mengajarkan apa? Watini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Watin ini simbol Nabi Nuh, wazaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, waturi sini simbol Nabi Musa. Lah simbol Nabi Muhammad itu apa? Wahadzal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Lah itulah. Makanya ulama-ulama dulu selain mengajarkan aman wa amilus sholihat, ini punya capaian membentuk baladil amin. Rasulullah membentuk baladil amin dengan gaya yang disebut masyarakat